Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salman Al-Rasyid Ibnu Abbas dengan NIM C1A1 90234. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman teori perbandingan politik. Yang pertama yaitu politik dan ilmu politik dalam penelaahan komparatif. Ada 3 pendekatan sintesis analisis komparatif, yaitu yang pertama pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini saling mengkaitkan fakta dan nilai dalam ilmu politik. Yang kedua yaitu pendekatan behavioral, yang mana memisahkan antara nilai dan fakta dalam ilmu politik. Yang ketiga, pendekatan pasca behavioral. Pendekatan ini nilai dan faktanya dikaitkan pada tindakan dan relevansi. Lalu selanjutnya identifikasi paradigma. Paradigma membantu para ilmuwan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusinya dengan asumsi yang masuk akal dan atau terbatas. Maka dari penjelasan tadi, pada saat itu ilmuwan masih pemikirannya masih terbatas pada ilmu yang pasti dan jadi kurang luas gitu, akan kalah dengan ilmuwan-ilmuwan lain yang mana pemikirannya sudah tidak terbatas. Literatur tentang ilmu politik cukup membingungkan karena beragamnya interpretasi paradigma-paradigma yang ada. Nah, di sini selanjutnya rangkuman Kun, kebingungan dari identifikasi paradigma tersebut dibantu oleh rangkuman Kun yang diantara lainnya yaitu pra-paradigmatik. Pra-paradigmatik ini fase pra-paradigmatik ini di mana tidak satu pendekatan teoritis atau aliran yang mendominasi pada tidak satu pendekatan teoritis atau aliran yang mendominasi para ilmuwan, walaupun beberapa pendekatan atau aliran ini bersaing dengan satu sama lainnya. Lalu fase paradigmatik. Fase tersebut di mana para ilmuwan percaya pada satu paradigma yang dominan. Fase selanjutnya fase krisis, di mana mulai banyak paradigma yang dominan ini mulai diperdebatkan dan lalu setelah itu direvisi, yang mana memunculkan fase revolusi ilmiah. Fase revolusi ilmiah ini setelah direvisi lalu digunakanlah paradigma yang terbilang sangat berbeda. Lalu selanjutnya pandangan para ilmuwan terhadap perbandingan politik. David Truman dan Gabriel Almond memandang ilmu politik memerlukan suatu paradigma baru. Nah, paradigma Truman ini dikaitkan dengan pembaharuan kepentingan dalam sistem politik, dalam teori politik, dan dalam ilmu politik, yang mana semua bersangkutan dengan politik. Paradigma Almond diikatkan dalam suatu pendekatan statistik dan sistemnya. Selanjutnya, revolusi struktural studi politik oleh Rogowski pada tahun 1975. Tahun 1930 dan 1940-an, asumsi-asumsi formal legal abad terdahulu digantikan oleh perhatian terhadap studi-studi psikologi dan penggunaan kekuasaan. Tahun 1950-an, behavioralisme menjadi berpengaruh. Lalu, tahun 1960-an, model sosial persenian dengan kaitannya dengan teori budaya dan sistem politik mendominasi. Tahun 1970-an, terdapat pergeseran menurut Kuhn menuju teori-teori pilihan rasional dalam wilayah-wilayah seperti konflik dan strategi, koalisi-koalisi, partisipasi dan pengaruh institusi, pilihan kolektif, serta pilihan dan legitimasi konstitusional. Selanjutnya perdebatan penggunaan paradigma politik. Menurut Eugene McCann pada tahun 1968, pencarian penjelasan deduktif oleh para ilmuwan sosial sebagian besar merupakan usaha yang tidak berhasil.
Nah, ini alasannya karena sebuah kejadian yang melalui analisis deduktif hanya dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan sebuah hukum umum yang baku, dan analisis deduktif jarang sekali menerima kritikan dari para ilmuwan sosial. Perdebatan luas penggunaan paradigma mendorong Albert Hirschman pada tahun 1970 untuk mengkritik pencarian paradigma dan ketidaksabaran perumusan teoritis. Dia percaya bahwa konsekuensinya adalah suatu gangguan positif dalam pemahaman, dan ia percaya bahwa paradigma akan membantu penjelasan dan analisis. Yang selanjutnya, akar sejarah dan alasan fundamental pencarian paradigma. Ada dua gaya pemikiran yang waktu itu telah menjadi landasan analisis perbandingan politik, yaitu yang pertama yaitu historisme dan positivisme. Historisme ini tumbuh dari perdebatan akademik Jerman di akhir abad 19. Historisme dianut oleh Hegel, Karl Marx, dan lain-lain. Historisme berurusan dengan sejarah, sesuai dengan namanya secara definitif. Positivisme ini, yang selanjutnya, positivisme bertindak sebagai reaksi terhadap historisme. David Hume merupakan pelopor terkemuka positivisme yang tumbuh dari empirisme Inggris klasik dan tampaknya menjadi basis positivisme dalam ilmu politik kontemporer. Selanjutnya, kelompok positivis awal. Akar pemikiran positivis diketemukan dalam karya tiga orang pemikir, yaitu David Hume, Auguste Comte, dan Herbert Spencer. Menurut David Hume, dalam karyanya Treatise of Human Nature, beralasan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman adalah bersifat objektif, dan bahwa pernyataan-pernyataan secara faktual mempunyai makna hanya jika diverifikasi melalui pengamatan empiris. Ini menurut positivisme logis. Auguste Comte dalam karyanya Cours de Philosophie positif. Ia menekankan bahwa kemajuan tergantung pada konsolidasi orde otoriter, dan kemajuan tersebut berasal dari tahap-tahap evolusi. Menurut Herbert Spencer, filsuf evolusionisme, dalam karyanya Social Static dan The Man versus the State, negara hendaknya memainkan peran yang minimum dalam masyarakat, dan negara hendaknya tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan swasta. Kapitalis sekali. Lalu selanjutnya, teori perbandingan politik, penelusuran paradigma. Para sosiolog awal tertarik untuk merumuskan ilmu politik. Mereka membentuk teori-teori yang luas dan mencari data lewat penelaahan empiris. Mereka juga semakin berminat untuk menguji institusi-institusi dan proses-proses informal, serta tidak terjebak oleh studi legal formal dan konfiguratif. Selanjutnya, kelompok historis awal. Akar pemikiran historis oleh George Hegel, seorang filsuf dan nasionalis Jerman, menaruh perhatiannya pada konsepsi negara otoriter. Pendekatannya dalam History of Philosophy dan Science of Logic merupakan suatu pendekatan historis ketika ia berusaha menemukan kenyataan dan kebenaran. Mohon maaf karena tadi jika ada perbedaan background, karena tadi laptop saya mati, jadi ini rekaman kedua untuk melanjutkan yang tadi. Ya, selanjutnya perbandingan ringkasan paradigma dominan dalam perbandingan politik. Karakteristik umum yang membedakan paradigma ini ada dua yang terbagi menjadi 6 cabang. Yaitu yang pertama, paradigma ortodoks. Perbandingan ringkasan paradigma dominan dalam perbandingan politik yang pertama. Lalu unit analisisnya sistem dalam keseimbangan atau stabil. Strukturnya berkelompok, interaksi, dan budaya sipil. Kewenangannya desentralisasi,
orde secara sempit didasarkan unit khusus. Penguasanya terbagi dalam banyak pusat, persaingan pluralis dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir perkembangannya evolusioner, unilinier, materialistik, dan progresif. Yang selanjutnya paradigma radikal terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama pendorongnya holistik, makro, terpersatukan, interdisipliner. Unit analisisnya negara dalam konflik. Strukturnya kelas-kelas, pergaulan antar kelompok, berjuis dan proletar. Kewenangannya sentralisasi orde dengan cakupan luas dan umum. Penguasanya terkonsentrasi dan disatukan posisi dominan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, perkembangannya revolusioner, multilinier, materialistik, dan humanistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.